Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Tomb of Fallen God episode ke-36. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Chuyu, Guan Hao, dan Meng Ke mengunjungi kota Yunlou untuk mencari keberadaan dekan Ouyang Ming. Namun bukannya menemukan sang dekan, mereka malah terlibat perkelahian dengan Tuan Muda Markius yang kebetulan juga sedang mencari dekan Ouyang Ming. Karena pencariannya tidak membuahkan hasil, mereka kembali ke Akademi Shenlan dan lanjut berdiskusi dengan Chenan hingga sampailah pada suatu kesimpulan bahwa sebenarnya dekan Ouyang Ming tidak sedang berpergian melainkan dikurung di kediaman wakil dekan Zhuo. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana berlangsungnya kompetisi persahabatan antara Akademi Shenlan dengan Akademi Xianwu, serta bagaimana aksi Chenan dalam menyelinap ke kediaman wakil dekan Zhuo untuk mencari keberadaan dekan Ouyang Ming. Tanpa lama-lama langsung aja tuh kita terobos. Di suatu pagi yang cerah, murid-murid Akademi Shenlan tampak berkumpul di aula pertandingan untuk menyaksikan langsung jalannya kompetisi persahabatan antara dua akademi. Di awal pembukaan acara, dua wakil dekan yang bertugas terlihat mengumumkan kalau kompetisi persahabatan dengan Akademi Xianwu akan segera dimulai. Pengumuman tersebut langsung disambut meriah oleh sejumlah siswa yang bertugas memainkan beberapa alat musik untuk meramaikan acara. Masih menyambut pengumuman para dekan, murid-murid perwakilan Akademi Shenlan pun mulai dipanggil untuk memasuki arena kompetisi sembari disambut sorakan gembira dari para pendukungnya. Begitu murid-murid perwakilan memasuki arena, wakil dekan Zhuo tampak mengawasi gerak-gerik Chenan yang tanpa diketahui kalau sosok Chenan yang ia lihat adalah boneka samaran yang dikendalikan oleh Meng Ke. Untuk mencegah kecurigaan wakil dekan Zhuo, boneka pengganti Chenan itu sengaja bersikap sok akrab dan menyapa ke arah teman-temannya sekaligus ke arah wakil dekan Zhuo. Sementara itu di warisan penonton, Meng Ke sendiri terlihat memikirkan penemuan batu prasasti yang membahas aliran tahu kehancuran dan mulai menduga kalau informasi yang tertulis di prasasti itu merupakan ramalan yang membicarakan tentang wakil dekan Zhuo sebagai terduga antek-antek tahu kehancuran. Berhubung dugaannya itu belum terbukti benar, Meng Ke lantas memutuskan untuk lebih fokus mengendalikan boneka pengganti Chenan supaya bisa memberi Chenan lebih banyak waktu untuk menyelinap ke kediaman wakil dekan Zhuo. Sementara di sisi lain, dua wakil dekan yang bertugas melanjutkan kembali pengumuman mereka, di mana kali ini mereka memanggil murid-murid perwakilan dari Akademi Xianwu. Begitu dipanggil murid-murid yang bersangkutan pun langsung memasuki arena kompetisi sembari menunjukkan kegagahannya di depan para penonton. Yang mengejutkan, salah satu dari murid perwakilan itu tiba-tiba lempar kode kepada Meng Ke seolah ingin membuat perhitungan atas meninggalnya Tuan Muda Markius kemarin. Dikarenakan kemunculan perwakilan murid Akademi Xianwu tidak dibarengi oleh dekan mereka, wakil dekan Zhuo lantas mempertanyakan mengapa dekan Akademi Xianwu tidak hadir di kompetisi tersebut. Menjawab pertanyaan itu, seorang perwakilan bernama Fu Yi lantas menjelaskan kalau dekan mereka merasa tidak perlu datang karena agenda hari itu hanyalah pembuka kompetisi saja. Mendengar jawaban orang-orang tersebut, murid-murid Akademi Shenlan tentu merasa tersinggung dan langsung melontarkan komentarnya masing-masing, tidak terkecuali Chuyu yang berdiri di samping Meng Ke. Berbeza dengan sikap Chuyu dan murid lainnya, Meng Ke justru terlihat menjelaskan dan memberitahu kalau selama beberapa tahun terakhir kekuatan Akademi Xianwu telah berkembang cukup pesat. Namun meski demikian, Meng Ke juga benar-benar tidak menyangka kalau orang-orang Akademi Xianwu itu akan sangat sombong di depan Akademi Shenlan. Terlepas dari komentar para murid, wakil Akademi Shenlan masih mempermasalahkan ketidakhadiran dekan Akademi Xianwu yang kali ini bersikap di luar kebiasaannya. Namun alih-alih mendapatkan jawaban baik, pihak Akademi Shenlan malah mendapat penghinaan dari murid Akademi Xianwu yang tidak ragu merendahkan reputasi Akademi Shenlan di depan semua orang.
Singkat cerita, kompetisi persahabatan pun dimulai. Adapun peserta pertama yang diutus untuk bertanding tidak lain adalah Kai Wen melawan murid bernama Fuyi dari Akademi Xianwu. Begitu dimulai seperti biasa, Kai Wen langsung bersikap sombong dan percaya diri akan bisa memenangkan kompetisi tersebut dari Akademi Xianwu. Menanggapi kesombongan seorang Kai Wen yang dikenal sebagai penyihir dari barat, murid bernama Fuyi itu kemudian mengungkapkan pengetahuannya terkait identitas Kai Wen dan sengaja menyebutnya sebagai anak haram dari keluarga IC. Mendengar hal itu, Kai Wen jelas menjadi tersinggung dan langsung meluapkan kemarahannya lewat sebuah serangan. Melihat Kai Wen menyerang dengan teknik guntur andalannya, perwakilan Akademi Xianwu itu makin terlihat besar kepala sembari meremehkan kekuatan lawannya. Dengan segera, murid bernama Fuyi itu menggunakan teknik tempurnya sendiri untuk mematahkan teknik guntur Kai Wen. Tidak berhenti di situ, Fuyi juga menggempur Kai Wen dengan serangan balasan dan bahkan menjebak Kai Wen dalam sebuah formasi hingga membuatnya kesulitan bergerak. Tidak tanggung-tanggung, Fuyi bahkan melemparkan serangan pamungkasnya untuk melukai tubuh Kai Wen. Berpindah ke tempat lain, saat ini Chen Nan tampak sedang menyelinap ke kediaman wakil dekan Zhuo dan mencoba mengalihkan perhatian binatang penjaga yang ada di halaman rumah. Lewat sebuah trik yang sudah dipersiapkannya dengan matang, Chen Nan sengaja melemparkan sejumlah balok-balok manis untuk menarik perhatian binatang tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, binatang penjaga berwujud semut raksasa itu pun berhasil terpancing dan perlahan mulai meninggalkan wilayah penjagaannya menuju luar halaman kediaman wakil dekan Zhuo. Setelah memastikan binatang penjaga itu telah pergi, Chen Nan melanjutkan penyelinapannya dengan leluasa dan mulai terkajor-kajor sendiri setelah memasuki pintu pertama. Di mana apa yang nampak di balik pintu pertama itu tidak lain dan tidak bukan adalah halaman super luas yang sama persis seperti halaman yang dijaga binatang penjaga. Meski sedikit bingung dengan penampakan halaman tersebut, Chen Nan terus melanjutkan aksi penyelinapannya dan perlahan ia pun mengetahui kalau penampakan halaman seperti itu terdapat lebih dari 3. Tak mau menyerah dengan misteri halaman di balik pintu, Chen Nan pun mempercepat penyelinapannya dengan menerobos setiap pintu. Kembali ke arena kompetisi, saat ini Kai Wen masih berdiam diri tidak berkutik di dalam formasi khusus yang dibuat lawannya. Melihat Kai Wen hanya diam membantu murid-murid akademi, Chen Nan langsung memberi semangat supaya jagoan mereka kembali bangkit untuk membalaskan Fuyi. Di sisi lain, wakil dekan Dongfang justru mempertanyakan nasib Kai Wen kepada wakil dekan Zhuo, apakah jagoan pertama akademi Chen Nan itu sedang berada dalam bahaya. Pertanyaan tersebut lantas membuat wakil dekan Zhuo menjelaskan bahwa sebenarnya Fuyi lah yang sedang berada dalam bahaya besar. Selesai menjelaskan, wakil dekan Zhuo lantas mengingat kembali momen-momen ketika dirinya merekrut Kai Wen sebagai murid pribadinya, di mana saat itu dia membuat sebuah syarat kepada para calon murid untuk mendapatkan jamur roh api. Meski sebenarnya jamur roh api itu terbilang sangat sulit didapatkan, Kai Wen berhasil mendapatkan tanaman tersebut dan akhirnya terpilih menjadi murid langsung wakil dekan Zhuo. Namun bersamaan dengan itu, Kai Wen juga mendapatkan penilaian buruk dari orang-orang yang mengetahui sebagai anak haram. Dan karena kali ini Kai Wen kembali disebut anak haram, dia langsung menjadi tersinggung dan bertekad untuk menyerang Fuyi hingga tiba-tiba tiba-tiba saja Kai Wen malah mendadak hilang ketika Fuyi melemparkan serangan terhadapnya. Hilangnya Kai Wen jelas saja membuat para penonton terkejut, tidak terkecuali Fuyi yang kehilangan jejak dalam sekejap. Di tengah keterkejutannya, Fuyi mendapatkan serangan balasan dari Kai Wen tanpa bisa menghindar sedikit pun. Sementara Fuyi terkena serangan balasan teknik es, Kai Wen sendiri tampak memberitahu kalau sedari tadi dia sudah meninggalkan langkah cadangan dan sengaja
membuat cloningan tubuhnya dengan teknik es di dalam formasi Fuyi, lalu berteleportasi saat Fuyi menyerang. Selesai menjelaskan, Kai Wen segera menyiapkan teknik guntur andalannya untuk menyerang Fuyi. Seolah tidak cukup dengan kekuatan teknik guntur, Kai Wen juga melengkapi serangannya dengan teknik es asal keluarga Aishi dan langsung menghantamkan serangan gabungan tersebut kepada Fuyi. Lewat serangan gabungan ini, perwakilan Akademi Xianwu itu berhasil dikalahkan dan seketika membuat sorakan gembira dari para penonton terdengar memenuhi aula pertandingan. Sementara para penonton bersorak gembira, wakil dekan Juo tiba-tiba mendapatkan laporan dari binatang penjaga yang mengabarkan bahwa kediaman pribadinya sedang disusupi oleh seseorang. Begitu mendapat kabar itu, wakil dekan Juo langsung meninggalkan arena kompetisi dan bergegas kembali ke kediamannya. Kembali kepada Chen Nan, saat ini dia masih sibuk berlari melewati pintu demi pintu yang ada di halaman wakil dekan Juo. Sambil terus berlari, Chen Nan mendadak ingat pada pelatihan wakil dekan Juo yang pernah memasang mantra pembuka formasi lewat tulisan kuno. Berdasarkan ingatan itu, Chen Nan lantas menduga kalau formasi pintu di balik pintu yang sedang dia lewati juga menggunakan mantra pembuka yang sama. Mempertimbangkan dugaan tersebut, Chen Nan kemudian menggunakan mantra yang sama untuk membuka formasi itu hingga akhirnya dia pun terbebas dari jebakan pintu labirin. Begitu formasi pintu labirin terpatahkan, Chen Nan menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terbaring seorang lelaki tua yang tidak lain adalah Dekan Ouyang Ming. Pada saat yang sama, pecahan kristal es dari tongkat Dongpang Peng Huang juga mulai bereaksi kembali dan memancarkan energi yang cukup besar di tangan Chen Nan. Terlepas dari reaksi pecahan kristal es, Chen Nan mengamati ruangan tempat Dekan berbaring dan menduga kalau wakil dekan Juo sengaja menggunakan cairan merah Dekan Ouyang Ming untuk melatih ilmu aliran jahat. Selang beberapa waktu, Chen Nan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan wakil dekan Juo yang sudah memergokinya menyelinap saat kompetisi sedang berlangsung. Begitu orang itu muncul, Chen Nan langsung melemparkan satu serangan sembari menuduh wakil dekan Juo sebagai antek-antek tahu kehancuran. Sambil terus menyerang, Chen Nan juga mengemukakan berbagai tuduhannya bahwa selama ini wakil dekan Juo telah sengaja menggunakan teknik jahat untuk menyekap dekan Ouyang Ming. Dan berdasarkan tuduhan itu, Chen Nan lantas mempertanyakan rencana apa yang sebenarnya sedang dibuat oleh wakil dekan Juo terhadap dekan Ouyang Ming. Alih-alih menjawab pertanyaan Chen Nan, wakil dekan Juo justru malah menahan serangan Chen Nan dan mengajak untuk lanjut baku hantam di luar ruangan supaya tidak mengganggu istirahat dekan Ouyang Ming. Namun bukannya segera menuruti ajakan wakil dekan Juo, Chen Nan malah mempertanyakan terkait botol-botol berisi cairan merah yang ada di ruangan tersebut dan merinci kemungkinan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh wakil dekan Juo terhadap Akademi Shenlan. Selesai berkata-kata, Chen Nan melayangkan serangan lainnya kepada wakil dekan Juo hingga baku hantam di antara mereka pun semakin sengit. Di tengah baku hantam tersebut, Chen Nan dan wakil dekan Juo tiba-tiba dikejutkan dengan suara dekan Ouyang Ming yang terbangun akibat mendengar keributan di luar ruangan. Begitu terbangun, dekan Ouyang Ming langsung menghentikan baku hantam dengan teknik perlambatan waktu dan menjelaskan kalau Chen Nan telah salah paham terhadap wakil dekan Juo. Sementara dekan melerai perkelahian, Chen Nan diam-diam merasa takjub karena ternyata kekuatan dekan Ouyang Ming telah mencapai tingkat yang begitu tinggi yang sampai bisa mengendalikan kecepatan waktu. Setelah teknik perlambatan waktu selesai, dekan Ouyang Ming lanjut menjelaskan bahwa Yang Lin alias wakil dekan Juo tidak menggunakan ilmu jahat, sedangkan keberadaannya di tempat itu lebih dikarenakan untuk menjalani proses pemulihan pasca terluka parah oleh seseorang. Mendengar penjelasan dekan Ouyang Ming, Chen Nan kemudian mempertanyakan sosok mana yang telah berani membuat dekan terluka parah hingga harus berlindung di sebuah tempat yang benar-benar aman.
Sesaat kemudian Chenan benar-benar dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang melukai Dekan Ouyang Ming adalah orang-orang dari aliran Tao kehancuran. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana kelanjutan kompetisi persahabatan antara Akademi Senlan dan Akademi Xianwu, di mana nantinya salah satu perwakilan Akademi Xianwu akan menantang Meng Ke untuk bertarung melawannya. Kita juga akan lihat bagaimana Dekan Ouyang Ming mendeteksi kekuatan di tubuh Chenan yang ternyata mewarisi kekuatan dewa.